Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bu Yuni. Kali ini kita akan membahas materi eksak yaitu pengukuran. Dalam fisika, pengukuran meliputi pengukuran panjang, pengukuran massa, pengukuran waktu, dan beberapa pengukuran yang lainnya. Tapi untuk kali ini kita akan fokuskan pada pengukuran panjang, massa, dan waktu saja. Untuk pengukuran panjang, ini bisa menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer stroke. Saya akan bahas untuk jangka sorong dan mikrometer stroke saja, karena untuk mistar kalian sudah familiar. Untuk jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Tentu saja jangka sorong lebih teliti dibandingkan dengan mistar. Pada jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dengan satuan cm dan skala nonius dengan satuan milimeter. Kita akan coba baca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ini. Yang pertama kita lihat dulu skala utamanya. Skala utamanya kita baca dari sebelah kiri yaitu 0, 1, 2, 3. Kita cukup berhenti di sini. Jadi kita peroleh 0,3 cm. Kemudian skala noniusnya kita mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, kita berhenti di 3, kenapa? Karena pada skala nonius itu harus dicermati benar-benar antara strip pada skala nonius dan strip pada skala utama itu harus tegak lurus, dan ternyata yang tegak lurus ini di angka 3. Jadi skala noniusnya 3 kali 0,01 sehingga ketemunya 0,03 cm. Hasil pembacaan alat ini dengan menjumlahkan antara skala utama dan skala nonius sehingga diperoleh 0,3 ditambah 0,03 cm, ketemunya 0,33 cm. Kemudian mikrometer stroke. Mikrometer stroke mempunyai ketelitian 0,01 mm. Tentu saja ini juga lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong. Kita akan coba membaca hasil pengukuran menggunakan mikrometer stroke. Ada dua skala juga, yaitu skala utama dan skala nonius. Pada skala utama terletak di sebelah kiri dengan lajur horizontal, sedangkan skala noniusnya terletak di sebelah kanan dengan lajur vertikal. Kita lihat skala utamanya dulu, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, dan di sini ada strip, ini pastinya 3,5. Maka kita tuliskan skala utamanya 3,5 mm. Kemudian di sebelah kanan strip skala utama 3,5 ini ada jeda sedikit. Nah, itu bisa ditentukan dari skala noniusnya. Kita mulai dari angka 5, 5, 10. Nah, setelah angka 10 ini ada dua strip di atasnya yang lurus dengan skala utama. Nah, 10 ditambah dengan 2 maka 12. Maka skala noniusnya 12 kalikan ketelitiannya 0,01 sehingga diperoleh 0,12 mm. Hasil pembacaannya itu skala utama ditambah skala nonius, ketemunya 3,5 ditambah 0,12 sama dengan 3,62 mm. Sampai di sini jika nanti ada yang dirasa kurang jelas kalian bisa tanyakan, kita diskusikan di kelas Edmodo. Kemudian pengukuran massa. Pengukuran massa ini bisa menggunakan neraca Oehaus. Ini biasa digunakan pada skala laboratorium. Selain neraca Oehaus, ada juga neraca pasar, neraca badan, neraca digital, dan neraca analitik digital. Kemudian pengukuran waktu. Pengukuran waktu ini biasa menggunakan stopwatch. Selanjutnya angka penting. Angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti diperoleh dari perhitungan skala alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari setengah skala terkecil. Nah, dalam penulisan hasil pengukuran ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Nah, berikut ini aturan penulisan angka penting dalam fisika. Yang pertama, ini semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya angka 25,4 ini memiliki 3 angka penting. Kenapa? Karena di aturan pertama semua angka bukan 0 adalah angka penting dan 25,4 ini tidak ada angka nolnya.
Aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya pada angka 40.700. Di sini ada angka 0 yang terletak di dua angka bukan 0, yaitu pada sini 407. Jadi di sini angka 40.700 memiliki tiga angka penting, yaitu 4, 0, dan 7. Menurut aturan nomor 2, 00 di belakang angka 7 itu bukan angka penting. Kemudian aturan yang ketiga, angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Sekali lagi, angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting, kecuali jika diberi tanda khusus, misalnya garis bawah seperti ini. Kita langsung lihat ke contoh. Angka 120 itu memiliki dua angka penting saja, yaitu 1 dan 2. Seperti pada aturannya bahwa angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Kemudian contoh yang B, angka 40.700 ini di belakang 7 ada 0 yang diberi garis bawah. Nah, ini termasuk angka penting. Jadi pada angka 40.700, angka pentingnya ada 4, yaitu 4, 0, 7, dan 0. Kemudian aturan yang keempat, angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Kita lihat ke contoh. Angka 0 ini di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Jadi angka pentingnya hanya 6 dan 5, yaitu ada dua angka penting ya. Kemudian aturan yang kelima, angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Kita lihat ke contoh, 5,600. Ini memiliki 4 angka penting, yaitu 5, 6, 0, dan 0. Sampai di sini, jika ada yang belum paham, nanti kalian bisa bertanya, kita diskusikan di Edmodo. Jadi untuk yang kelima, saya ulangi lagi, angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi ini ya, angka 0-nya ini merupakan angka penting. Jadi ada 4, gitu ya. Dari angka penting, kita berlanjut ke notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara penulisan nomor yang mengakomodasi nilai-nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk dengan mudah ditulis dalam notasi desimal standar. Dalam notasi ilmiah, semua nomor ditulis seperti ini, A, titik-titik kali 10 pangkat N, di mana A-nya bilangan asli 1 sampai 9, sedangkan N-nya bilangan eksponen. Nah, dalam notasi ilmiah, hasil pengukuran harus dinyatakan dalam satu angka di depan koma, gitu ya. Jadi, harus dinyatakan dalam satu angka di depan koma. Sebagai contoh, angka 125, jika kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 1,2 kali 10 pangkat 2. Kenapa 10 pangkat 2? Inilah yang akan kita bahas. Yang perlu ditekankan untuk penulisan notasi ilmiah itu adalah untuk bilangan yang lebih dari 10 dan bilangan yang kurang dari 1. Untuk bilangan yang lebih dari 10, caranya adalah yang pertama, jika bilangan tidak mempunyai koma atau bukan desimal, maka buatlah koma di belakang angka paling belakang. Dan jika bilangan tersebut telah memiliki koma, maka tidak perlu menambahkan koma di paling belakang. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, bilangan ini tidak memiliki koma, maka perlu kita tuliskan koma di paling belakang, angka paling belakang, ya. Di belakang angka paling belakang. Kemudian aturan yang kedua, atau cara yang kedua, buatlah koma di sebelah kanan angka pertama. Ini, buatlah koma di sebelah kanan angka pertama. Kemudian yang ketiga, hilangkanlah angka 0 di belakang koma yang selain yang diapit angka bukan 0. Nah, jadi ini yang kita hilangkan, ini mulai dari 0 di belakang 5 ini. Ini karena angka 0 ini tidak diapit angka bukan 0. Jadi kita hilangkan. Ada berapa ini yang dihilangkan? 3, 3, 3, 3. Jadi ada 12 yang dihilangkan.
Kemudian yang keempat, kalikan bilangan yang tidak dihilangkan, yaitu 1,05 kali 10 pangkat N. Nah, N-nya dari mana? N-nya itu jumlah angka yang diapit 2 koma. Angka yang diapit 2 koma itu selain yang dihilangkan tadi, itu ini 05. Jadi mulai 0 sampai dengan 0. Tadi ada 12 angka, ketambahan 2 jadi 14 angka. Sehingga notasi ilmiah dari bilangan ini jika dituliskan menjadi 1,05 kali 10 pangkat 14. Untuk contoh yang lain kalian bisa perhatikan lagi. Kemudian untuk bilangan yang kurang dari 1, caranya yang pertama kita sambil terapkan di contoh. Buatlah koma di belakang angka pertama bukan 0 yang dijumpai dari sebelah kiri. Jadi buatlah koma di belakang angka pertama, yang bukan 0. Angka pertamanya yaitu 1. Jadi di belakang 1 itu diberi koma. Kemudian hilangkan angka di belakang angka pertama yang dijumpai. Nah, ini 0 ini dihilangkan. Jadi yang tertinggal hanya 1,276. Kemudian kalikan angka ini yang sudah dihilangkan 0-nya tadi dengan 10 pangkat N. Nah, N-nya itu adalah jumlah angka yang diapit koma. Jadi yang diapit koma itu ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Karena ini angka desimal, maka notasi ilmiahnya hasilnya seperti ini, 1,276 kali 10 pangkat min 5. Jadi min 5 tadi diperoleh dari angka yang diapit 2 koma, gitu ya. Selanjutnya kita belajar tentang aturan pembulatan. Aturan pembulatan. Yang pertama, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas, dan angka yang kurang dari 5 ini bisa dihilangkan. Sebagai contoh pada angka 284,29. Nah, angka 9 ini di atas 5 atau lebih dari 5, sehingga bisa dibulatkan ke atas dan diperoleh pembulatan 284,3. Untuk contoh yang kedua, 125,51. Nah, angka 1 ini kan kurang dari 5, sehingga bisa dihilangkan. Jadi diperoleh pembulatan 125,5. Mudah kan? Untuk aturan yang kedua, untuk angka yang tepat 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dihilangkan jika angka sebelumnya genap. Sebagai contoh pada angka 125,75. Nah, ini bisa dibulatkan menjadi 125,8. Kenapa? Karena di depan angka 5, ini angka 7, ini angka ganjil, maka pembulatannya ke atas. Dan untuk contoh yang kedua, pada angka 284,85, ini dibulatkan menjadi 284,8. Kenapa? Karena di depan angka 5, ini ada angka 8, dan angka 8 ini adalah angka genap. Sehingga angka 5 bisa dihilangkan. Nah, untuk mengetahui apakah kalian itu sudah memahami pembahasan yang saya sampaikan, akan saya berikan evaluasi, ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan, silahkan boleh berdiskusi, boleh bertanya-tanya, boleh searching. Yang pasti kalian mengerjakannya itu dengan hasil usaha kalian sendiri. Jangan lupa apa yang telah kalian kerjakan ini, ada 3 soal ini, hasilnya ditulis dalam buku catatan, kemudian dinamai dan diberi kelas, kemudian difoto dan dikirimkan di kelas Edmodo. Begitu. Sekian pembahasan tentang pengukuran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.